Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam jawab semua pertanyaannya. Gadis cantik anak perwira militer ini mantap jadi mualaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah Islam kepada umat manusia dengan cara bermacam-macam. Seperti halnya dengan kisah Anastasia Pasynaya, mualaf cantik asal Ukraina. Di rumah, orang tuanya memanggilnya Asya, nama yang akhirnya dipakai saat sudah menjadi muslimah, yaitu Asya Akbaba. Wanita ini memeluk agama Islam saat usia 25 tahun. Kehidupan Asya dalam hal spiritual awalnya sangat berlika-liku. Namun akhirnya hidayah Islam menyapa wanita cantik ini dan mantap menjalankan kehidupan sebagai seorang muslimah. Perjalanannya dari Anastasia ke Asya sangat menarik sekaligus penuh gejolak. Orang tuanya terlahir sebagai seorang non-muslim, tapi dia tidak mendapat pendidikan agama karena ayahnya adalah seorang perwira militer. Di bawah rezim Soviet, prajurit dan keluarganya dilarang keras mengikuti agama apapun. Setelah Uni Soviet bubar pada 1991, Asya dan keluarganya menetap di Ukraina. Suatu hari seorang temannya memberi buku kecil tentang Tuhan. Ini adalah perkenalan pertamanya dengan Tuhan. Asya pun terpesona, mengingat pertemuan pertamanya pada hal-hal keimanan. Asya yang kini berusia 32 tahun mengaku masih ingat dengan apa yang dilihatnya di buku. Isinya gambar-gambar indah seperti apa surga itu. Penuh dengan bunga-bunga eksotis dan orang-orang cantik yang tersenyum mengenakan jubah putih salju. Itu meninggalkan kesan yang dalam di benak saya, ujar Asya Akbaba. Ketika di sekolah, Asya melihat banyak anak memakai liontin suci di leher dan bertanya kepada ibunya tentang hal itu. Kemudian sang ibu melakukan upacara agama kepadanya, dan Asya mulai mendalami agama tersebut. Saya memulai perjalanan saya sebagai seorang non-muslim dengan semangat dan antusiasme yang besar. Tetapi ketika pergi, saya tidak dapat menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang menghantui pikiran saya. Saya tidak dapat memahami perlunya menyembah berhala orang suci dan pendeta untuk terhubung dengan Tuhan, jelasnya. Dia berpikir mengapa perlu melakukan ritual ini dan itu untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak bisakah saya terhubung langsung dengannya dengan damai? Ketika saya beralih ke dunia modern, saya makin tersesat, karena saya melihat tidak ada sistem nilai, tidak ada ketulusan dan kepercayaan, tuturnya. Tidak tahu harus pergi kemana, Asya memutuskan mencari bantuan dari seorang pemuka agama. Dia menasihatinya untuk menjadi seorang pemuka agama juga dan meninggalkan dunia. Ketika itu pemuka agama meminta saya untuk mengadopsi monastisisme dan meninggalkan pengejaran duniawi dan mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan spiritual. Namun sesuatu di dalam diri saya memberontak. Saya merasa bahwa itu bukanlah cara yang Tuhan inginkan, katanya. Asya ingin menjadi seorang istri dan ibu. Baginya itu adalah hubungan emosi dan perasaan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Saya berpikir mengapa Tuhan inginkan kita meninggalkan dunia dan meninggalkan hubungan ketika Dialah yang telah memberi kita dunia ini dengan semua hubungan ini di sekitar kita, katanya. Pada usia 23 tahun, Asya kemudian beralih ke ajaran agama lain. Namun, dia tidak bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang dirindukan. Ini membuat ia tidak betah dan kembali lagi ke agamanya dulu. Kemudian saat berusia 25 tahun, Asya memutuskan mendalami Islam. Saya tidak pernah berpikir untuk mendekati Islam karena ketakutan yang tertanam di hati saya dengan apa yang saya lihat, dengar dan baca di media. Namun menemukan diri saya dalam kekosongan spiritual, saya memutuskan untuk mendalami Islam, dan saat itulah saya menemukan kisah Nabi dan ibunya Maryam dalam Islam, ungkapnya. Asya bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa cerita ini memiliki karakter yang mirip dengan yang dia baca dalam kitab agamanya dulu. Hal itu juga yang membuatnya terpikat dan akhirnya mulai membaca tentang Islam.